Materi selanjutnya adalah konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Yuk kita bahas. Materi yang akan kita bahas pertama adalah konsep manajemen mutu sekolah menengah. Jadi teman-teman, mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa, yaitu mencangkup input, proses, dan outputnya pendidikan. Jadi, sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Sedangkan, menurut PP Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, teman-teman, pengertian dari manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, yaitu SMP, SMA, atau SMK, dan MA. Nah, gunanya ini untuk tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, teman-teman, materi selanjutnya adalah sasaran mutu pendidikan. Jadi, teman-teman, sasaran mutu pendidikan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada input, proses, dan juga output. Input di sini berisikan tentang kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, juga dana pendukung yang cukup. Sedangkan dalam proses ini terdapat KBM, metode dan pengujian efektif yang dilakukan oleh sekolah, terus ada organisasi atau manajemen administrasi yang baik, terus ada hubungan masyarakat atau industri yang erat, kegiatan ekstrakurikuler aktif atau semara yang ada di sekolah, dan yang terakhir ada pengendalian mutu efektif. Sedangkan yang output ini ada nilai-nilai hasil belajar yang memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan peserta didik yang tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, dan kepercayaan masyarakat yang tinggi. Jadi, di dalam sasaran mutu pendidikan ini terdapat ketiga ini, yaitu input, proses, dan output yang harus dijalankan atau sasaran tersendiri dari mutu sekolah itu sendiri. Next, selanjutnya ada karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Jadi teman-teman, untuk menjadikan sekolah bermutu ini terdapat karakteristik tersendiri. Nah, karakteristik untuk menjadikan sekolah bermutu ini dibagi menjadi 4. Saya akan menjelaskan karakteristik yang pertama. Yang pertama itu, hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Jadi, untuk mengelola sekolah itu diperlukan hal-hal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan UU Sidiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangannya. Keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Ketujuh, memiliki visi dan misi dengan cara yang bersifat ambisius dan ideal, serta rasional dan bisa dicapai. Bersifat menantang, memberi nuansa kinerja bermutu, dan menumbuhkan motivasi dan kegairahan bekerja untuk membangun kekompakan kebersamaan dan memberikan kebanggaan. Nah, ini juga bersifat singkat, jelas, syarat makna, dan mengesankan. Nah, karakteristik yang kedua itu ada sasaran hasil mutu pendidikan. Jadi teman-teman, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan ini adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas akhlak yang mulia atau beriman dan bertakwa. Yang kedua ada cerdas, kreatif, dan inovatif. Ketiga, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, terampil bekerja. Keenam, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Setelah sasaran hasil mutu pendidikan, ada juga dimensi mutu sekolah. Jadi teman-teman, menurut Martinez, mutu sekolah itu terdiri atas 6. Yang pertama itu, melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik.
Yang keempat, kondisi nyaman dan menyenangkan, karena peserta didik sendiri akan enak belajar saat kondisi lingkungan tersebut nyaman juga menyenangkan. Yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan yang menarik. Dan yang enam, mengesankan atau favorit bagi para peserta didik. Nah, teman-teman, karakteristik yang terakhir itu ada fokus manajemen sekolah menengah pada pengelolaan sekolah menengah. Jadi, fokus manajemen sekolah menengah pada pengelolaan sekolah menengah terfokus kepada 4 hal ini. Yang pertama, itu ada pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Jadi, jika sekolah itu terdapat pembaharuan yang berkelanjutan dari masa ke masa, itu sendiri akan meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, itu ada implementasi sistem manajemen abad ke-21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem kemanajemenan SMA dalam kerangka konsep balance source dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Dan yang terakhir itu ada implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good. Nah, itu tadi video pembahasan kita pada video kali ini. Thanks for watching everyone.